Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, dalam masa biasa yang kelima. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, bukalah kiranya telinga kami terhadap sabdamu, dan siapkanlah hati kami agar sanggup melaksanakan sabda itu menurut teladan Yesus Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Jumat dalam masa biasa yang kelima, diambil dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon, pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dosa diawali keinginan manusia untuk hidup mandiri, menentukan langkah hidupnya sendiri dan lepas dari titah Tuhan. Iblis tahu kecenderungan manusia ini. Karena itu, dia berhasil membujuk manusia. Pada waktu engkau memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, bujuk si iblis. Ketika manusia jatuh dalam godaan iblis, yang terjadi justru sebaliknya. Mata hatinya menjadi tertutup. Ia tidak peduli akan perilakunya baik atau jahat, tidak mau peduli akan kehadiran Tuhan. Inilah kisah kejatuhan manusia yang diceritakan kepada kita turun-temurun.
para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Hal serupa juga kerap terjadi dalam hidup ini. Kita enggan menerima dan membiarkan Tuhan masuk ke dalam hidup kita. Kita bersembunyi dari Tuhan agar dapat melakukan segalanya sesuai kehendak kita sendiri. Kita enggan mengubah sikap buruk kita terhadap sesama. Karena itu, Yesus datang agar kita menjadi sembuh dan berubah. Yesus datang untuk membuka mata, telinga, dan lidah kita, agar kita dapat melihat dan mendengarkan Tuhan, agar kita dapat memuji kebesarannya. Yesus datang untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Maka kisah penyembuhan seorang tuli dan gagap dalam Injil hari ini juga memberikan pesan bagi kita, bahwasanya kita perlu selalu terbuka untuk mendengarkan perintah Tuhan melalui firman-Nya, dan dengan lantang bersaksi tentang kebaikan Tuhan bagi dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kisah Injil hari ini, Yesus hadir dan menyembuhkan banyak orang. Ia membawa sukacita ke tengah mereka. Maka kisah penyembuhan si tuli tidak semata-mata merupakan pengembalian fungsi telinga padanya, tetapi juga merupakan ajakan untuk membuka hati pada suara dan kehendak Allah. Barangkali jumlah yang menderita tuli secara fisik tidak seberapa, tetapi yang tuli hatinya secara rohani barangkali lebih banyak. Mujizat penyembuhan oleh Yesus pun ditujukan kepada mereka yang tuli hatinya. Kata-kata Efata, terbukalah, tentu saja tidak hanya untuk orang tuli dan gagap itu, tetapi juga untuk kita semua, supaya berani membuka mata dan telinga serta hati kita kepada Yesus, Sang Penyembuh utama di dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehadiran Tuhan dalam hidup seringkali mengubah segalanya. Ia tentu bukan pesulap. Ia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu. Kita hanya perlu membuka diri pada kehadirannya dan rencananya, sambil terus mengandalkan kuasa-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini tanggal 11 Februari telah ditetapkan oleh gereja sebagai Hari Orang Sakit Sedunia. Oleh karena itu, pada peringatan Hari Sakit Orang Sakit seluruh dunia ini, kita diajak untuk mendoakan orang-orang sakit, berbagi kasih dengan orang-orang yang lemah, mengunjungi mereka, memberikan penghiburan agar mereka tabah dalam menjalani penderitaannya yang diderita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka pada peringatan Hari Sakit Orang Sakit Sedunia ini, saya juga berdoa secara khusus, semoga semua orang sakit di mana saja berada, baik mereka kalian dirawat di rumah-rumah sakit, klinik-klinik kesehatan, di rumah, atau di mana saja kalian dirawat, saya berdoa semoga dengan pertolongan Tuhan melalui tangan-tangan sesama keluarga, sahabat yang merawat, memberi perhatian, Allah memberikan rahmat penyembuhan kepada kalian semua. Saya juga berdoa semoga dengan pertolongan Tuhan kalian dimampukan untuk mempersatukan penderitaan yang kalian alami dengan penderitaan Kristus di atas kayu salib. Mari kita setia berseru kepada Dia, karena Dialah penyembuh segala-galanya. Amin.